Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia dari hati untuk dunia baru. Hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, kita diajak untuk bermenung bersama Injil Matius. Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menginstruksikan para muridnya tentang apa yang harus mereka lakukan dan katakan. Dua kata yang penting dari Injil hari ini, lakukan dan katakan. Mereka harus mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yesus sendiri adalah warta tentang kerajaan Allah itu. Dia adalah pribadi tentang kerajaan yang tertinggi itu. Kerajaan Allah sepenuhnya hadir dalam diri Yesus. Tetapi saudara-saudara, kerajaan Allah juga diwartakan secara penuh oleh para murid ketika mereka melanjutkan karya perutusan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menyembuhkan orang yang sakit, orang lumpuh dibuatnya berjalan, orang timpang dibuatnya sembuh, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan itu dilakukan juga oleh para murid. Hari ini kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan itu adalah tugas perutusan kita bersama. Kita melanjutkan karya perutusan yang dibuat oleh para murid dari Yesus. Keutuhan Allah melalui perkataan, tindakan, dan gaya hidup kita adalah menjadi cerminan dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan yang mengutus kita sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mungkin tidak membangkitkan orang mati seperti para murid dahulu atau Yesus. Tetapi, saudara-saudaraku, ada banyak orang yang hampir mati di sekitar kita. Meskipun secara fisik masih hidup, dan yang perlu dihidupkan kembali menjadi seutuhnya. Sebagian besar masyarakat kita saat ini tidak memiliki penderita kusta, tetapi kita memilikinya. Setiap masyarakat, orang-orang yang terpinggirkan dan tersingkirkan, mereka perlu diintegrasikan dalam hidup kita. Mungkin ada banyak orang dari beberapa tempat yang benar-benar kerasukan roh jahat, tetapi ada jauh lebih banyak lagi yang berada dalam cengkraman setan yang lebih duniawi, seperti nikotin, alkoholik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Mereka perlu juga dibebaskan. Ya, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, masing-masing dari kita dengan cara kita sendiri, sesuai dengan karunia dan situasi hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perintah Yesus bagi para rasul adalah perintah bagi kita juga. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyucikan orang kusta, mengusir setan. Dengan kata lain, Yesus mengatakan kepada kita untuk membuat pembedaan dalam kehidupan orang lain, terutama orang yang miskin. Janganlah kita egois, saudara-saudaraku. Marilah kita lebih peka terhadap kebutuhan mereka. Karena dengan berbuat demikian, kita membawa diri kita lebih dekat dengan kerajaan surga, lebih dekat dengan Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi, jangan segan-segan untuk berbuat baik, saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan segan-segan untuk membantu orang yang
susah. Jangan segan-segan untuk melihat ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ada orang yang mengatakan, bagaimana saya berbuat baik, sedangkan ada yang ada pada saya tidak cukup untuk saya sendiri. Saudara-saudari, mereka mengatakan, tunggu sampai saya mempunyai banyak, baru saya membantu orang. Saya mengatakan, tidaklah demikian. Yang harus kita lakukan sekarang adalah berbuat baik. Untuk berbuat baik, jangan tunggu kita berlebihan. Ingat janda miskin dalam cerita kitab suci. Dia memberikan dari segala kekurangannya. Itulah perbuatan baik kita. Kalau kita berbuat baik, kita akan memperoleh kerajaan surga. Semoga demikian. Amin.